Oke, mengawali satu meja The Forum spesial malam ini telah hadir 9 caleg muda dari 9 partai politik. Saya persilahkan memperkenalkan diri dari ujung sayap paling kanan, Ismail Bahtiar. Silakan perkenal diri. Assalamualaikum, saya Ismail Bahtiar, caleg DPR RI Sulawesi Selatan II. Saya ingin menyampaikan bahwa anak muda itu bukan cuma usia. Anak muda itu adalah energi, ide, dan eksekusi. Olehnya, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, melalui Kompas TV, insya Allah dari Jakarta untuk Sulawesi Selatan II, satu suara sejuta kebaikan, insya Allah. Satu suara sejuta kebaikan. Oke, selanjutnya Rafif Muhammad Rizkullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rafif Muhammad Rizkullah. Saya caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jakarta II, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan bahwa berbicara anak muda, berbicara jutaan anak muda lainnya yang belum memiliki kesempatan, belum memiliki kesetaraan, dan masih banyak kesenjangan di level anak muda itu sendiri. Hari ini kita berbicara 5 menit untuk 5 tahun kita, untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang lebih maju. Terima kasih. Oke, selanjutnya Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Cindy Monica Salsabila Setiawan, caleg DPR RI dari Sumatera Barat II yang diusung oleh Partai Nasdem. Saat ini saya merupakan bendahara DPW Nasdem Sumatera Barat dan saya mengawali karir politik saya sebagai pengusaha dan aktivis sosial. Saya juga sudah turun sampai ke 600 titik di Sumatera Barat dan gagasan yang saya usung adalah pemerataan akses khususnya kesehatan dan infrastruktur untuk masyarakat sampai ke daerah pedalaman. Terima kasih. Oke, Seno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Seno Bagaskoro, usia saya hari ini 22 tahun. Saya tidak bisa menawarkan banyak pengalaman panjang di dalam politik, tapi saya memilih untuk berproses di partai politik yang saya yakin punya kaderisasi dan basis ideologi yang baik, yang sesuai dengan angan-angan saya tentang masa depan bangsa, dan itu di PDI Perjuangan. Sejak 3 tahun yang lalu saya menjabat sebagai ketua saya partai di kota Surabaya. Oleh karena itu saya memilih berproses dari tingkatan terbawah. Hari ini saya berbeda dengan teman-teman yang lain, saya maju di DPRD kota Surabaya, Dapil 3 di Surabaya Timur. Di situ saya ingin berharap dan saya ingin berjuang bersama lebih banyak kawan-kawan muda untuk memastikan bahwa proses politik kita inklusif, terbuka. Tidak boleh ada lagi anak-anak muda yang bingung mencari sekolah, tidak boleh ada anak-anak muda yang galau karena mencari pekerjaan. Semuanya harus didengar, semuanya harus berjuang bersama-sama. Terima kasih. Merdeka. Oke, Seno. Sandra Salsabila. Assalamualaikum, nama saya Sandra, saya caleg DPR RI dari wilayah Jawa Timur 5, Malang Raya. Usia saya sekarang 24 tahun dan background saya sebagai professional data consultant selama 6 tahun saya meniti karir dan sekarang saya berjuang untuk dapil saya agar anak muda mendapatkan kesempatan untuk pelatihan gratis dan juga mendapatkan akses yang cepat untuk mencari pekerjaan. Terima kasih. Mencari pekerjaan. Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Srijaya, calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri nomor urut 3. Sebagai calon anggota DPR RI, saya hadir untuk berbicara mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti kita ketahui, penegakan hukum di Indonesia belum atau masih jauh dari kata sempurna. Saya sendiri sebagai seorang advokat dan kandidat doktor ilmu hukum, saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan hukum yang berkeadilan. Selain itu saya juga ingin memastikan penegakan hukum yang ada di Indonesia semuanya independen dan bebas serta profesional. Mari kita jadikan negeri kita, Indonesia yang tercinta, di mana hukum dijunjung tinggi. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ruby Kairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Hairani Syifadia. Saya adalah caleg DPR RI dari Dapil Lampung 1. Dengan background saya sebagai pengusaha, saya ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi mandiri secara ekonomi dan juga berpendidikan tinggi untuk meyakinkan Indonesia kita akan selalu maju. Terima kasih. Oke, Hillary Brigita Lasut. Terima kasih.
Saya Hillary Brigita Lasut dari Dapil Sulawesi Utara, saya dari Partai Demokrat. Saya punya tagline petugas rakyat yang muda, cerdas, dan berpengalaman melayani dengan kasih, kejujuran, dan ketulusan. Sebagai seorang dokter hukum perempuan, saya tahu bahwa di Indonesia tidak banyak orang-orang yang bisa mampu mempertahankan idealismenya. Kita melihat bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang mampu untuk bertahan terhadap visi, misi sejak awal dia emban, dan tentunya kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara real. Tidak hanya membawakan kata-kata, tapi mampu untuk berjuang dan juga untuk berkorban buat masyarakatnya, bahkan ketika ia harus mempertahankan jabatannya. Saya ingin jadi wakil rakyat yang paling baper untuk masyarakatnya, menjadi dewan perwakilan netizen yang tentunya bisa dipercaya dan tentunya bisa terus dipegang sampai akhir masa jabatan saya. Terima kasih. Oke, Hillary. Kemudian Ayu Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Arianti, saya caleg DPR RI dari Dapil Jabar 3, Kota Bogor Cianjur, nomor urut terakhir nomor 9. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara hukum dan saya ingin sekali untuk ikut andil dalam membuat kebijakan berupa peraturan dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui DPR RI. Dan dari sini juga saya ingin memotivasi anak-anak muda bahwa anak muda harus berani untuk terjun ke politik, harus berani untuk berpolitik, dan jangan mau untuk dipolitisasi. Terima kasih. Jangan mau untuk dipolitisasi. Itulah sebetulnya mimpi-mimpi visi dari anak-anak muda. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh panelis, Effendi Ghazali, Bung, malam, dan Mbak Ivi Batuta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga mahasiswa dari 4 kampus Universitas Negeri Jakarta, kemudian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lebih ramai mahasiswanya ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Indonesia Esa Unggul. Oke, saya ingin tanya dulu kepada Abraham ya, saya tergelitik dari hukum yang nggak adil. Gimana akan memperjuangkan hukum yang adil? Bukan hukum yang tidak adil, hukum yang saya memperjuangkan hukum yang berkeadilan. Berkeadilan. Apa bedanya? Jadi begini, saya boleh bercerita mengenai pengalaman. Saya kebetulan seorang advokat. Saya juga mengadvokasi masyarakat Mes Tanah Abang yang ada di Cendrawasih. Mereka sudah tinggal di Cendrawasih Tanah Abang selama 59 tahun. Oke. Diberikan izin oleh Presiden pertama kita, Soekarno. Lalu sekarang Pemprov Papua karena ada kepentingan bisnis, minta mereka untuk pindah direlokasi ke Bekasi, yang dimana satu rumah itu hanya luasnya 30. Oke. Satu kakak isi 8 orang atau 9 orang. Mereka datang dengan tim lengkap, datang ke sana meminta mereka 3.000 kakak harus keluar di bulan Desember ini, kalau tidak mereka akan dipidana. Kita memberikan advokasi yang sudah bertahun-tahun Pak, sudah 1,5 tahun mereka nggak mendapatkan keadilan dan terus-terus diprovokasi. Tapi Anda DPR loh, mau ngapain sebenarnya? Di DPR kami memiliki kewenangan Pak, karena kebetulan mereka mendapatkan somasi dari Kejaksaan Tinggi Papua. Oke. Nah tentunya kami juga sebagai pengawas, kita bisa mengawasi kejaksaan juga. Ya itu yang ingin kita perjuangkan untuk masyarakat Papua yang di Jakarta. Terima kasih. Oke, saya ke Cindy ya. Tadi turun 600 titik ya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Dapil 2 mencakupi 8 kota kabupaten. Gimana Pak? Naik apa itu? Naik mobil tentunya. Naik mobil, ya? Tapi ada beberapa daerah yang tidak mungkin dengan mobil biasa, jadi kita naik mobil double cabin di situ. Berapa lama 600 titik didatengin tuh? Dalam 1,5 tahun. 1,5 tahun didatengin? Iya, karena dalam itu kalau dihitung uang udah berapa habis itu? Udah berapa habis kalau dihitung uang itu? Kayaknya nggak boleh sebut spesifik deh. Iyalah, kira-kira kan boleh di sini. Ya, bisa lebih dari itu. Lebih dari 2? Jadi modalnya sekitar 2 M-an ya untuk nyalek? Khusus untuk operasional dan makanan yang kita kasih kepada konstituen, iya kurang lebih. Oke, luar biasa. Saya ingin tanya ada 2 hal yang menarik ya. Kalau kemudian tadi PKS, Mas Ismail Bahtiar dari DPRD mau naik kelas ke DPR Senayan. Tapi Seno kan mengatakan, udah gua di DPRD kota aja sih. Ismail, kenapa mau naik kelas? Pertama, saya ingin sampaikan ke Pak Budiman bahwa DPR ini kan kolektif kolegial, wewenangnya masing-masing berbeda. Saya masuk ke DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019. Pengalaman saya cukup menarik. Tidak menggunakan baliho, tidak menggunakan spanduk, dan semua saya persiapkan. Tapi pakai Instagram?
sosial media dan movement. Jadi Oh. kami hadir ke masyarakat jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dan ternyata itu cukup efektif. Artinya apa? Bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih orang yang tepat, orang yang benar itu sangat tinggi. Cuma kadang-kala mereka dihadapi pada kondisi 5 tahunan pragmatisme siraman rupiah. Ini yang membuat pendidikan politik warga kita akhirnya tidak begitu menghadapi realitas yang seharusnya. Sehingga kemudian saya menganggap bahwa ada banyak wewenang pada tingkatan kolektif kolegial di tingkat provinsi harus kami emban jauh lebih baik. Ketika 2019 status saya baru selesai sebagai mahasiswa bidik misi di Universitas Hasanuddin, saya melihat bahwa peluang ini bisa saya buka jauh lebih lebar dengan cara apa? Saya harus masuk ke dalam sistem. Dan inilah yang kemudian saya persiapkan. Yakin masuk dalam sistem bisa lebih baik? PKS menjamin dan menggaransi itu. Kenapa? Proses kaderisasi PKS disiapkan dengan cara yang sangat matang, tidak langsung dimasukkan karena tidak ada kesiapan apa-apa. Oke, baik. Kalau Seno, kenapa kok nggak loncat ke Senayan aja? Bolak-balik ke Jakarta, kok milih di DPRD Surabaya? Iya, memang karena saya pengen belajar dari proses yang paling dekat dengan masyarakat, Pak. Dan itu harus dilalui step by step. Buat saya pribadi, pilihan terbaik untuk melatih diri adalah ya di kota di mana saya tinggal, di Surabaya. Di situ saya bisa belajar, bertemu langsung, belajar mengawal legislasi, belajar memonitoring, mengkontrol, dan saya bisa bertemu dengan beragam masalah di sana yang saya rasa saya akan lebih bermanfaat jika saya mengikuti tahapan kaderisasi itu dengan baik, tidak hanya di kepartean tapi juga di dalam proses politik di kenegaraan.